Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sedikit membuat tutorial bagaimana cara membuat thumbnail ya. Thumbnail itu kalau di YouTube adalah tampilan depan atau covernya ketika penonton membrowsing atau mencari konten kita, dia akan tertarik melihat tampilan dari YouTube kita itu. Nah, dari sana pengunjung akan mulai membuka kontennya sesuai dengan sesuai dengan gambar thumbnail kita, teman-teman ya. Untuk membuat thumbnail kita mendownload aplikasi namanya Pixel Lab yang ini, teman-teman. Nah, Pixel Lab ya. Nah, Pixel Lab ini bisa kita download di Play Store gratis, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari Pixel Lab. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya rupa dari thumbnail itu. Kita keluar dulu, oke. Nah, kalau kita buka YouTube, nanti kita akan lihat perbedaannya, bahwa konten yang sudah pakai thumbnail dan yang belum ya, teman-teman ya. Kita buka ini dulu, channel teknisi dan agrobisnis ya, teman-teman. Di sini ada channel. Nah, kemudian ini yang sudah saya buat thumbnailnya, sudah saya pasang thumbnailnya. Beda rupanya dengan yang di bawah ini. Cara membongkar printer Epson L1300 ini sama belajar mencangkok ini kan beda, dia ada hitam-hitam pinggirnya. Tapi kalau yang sudah saya pasang thumbnail ini dia sudah langsung full ya, sudah full gambar dari cover atau gambar dari channel atau konten yang sudah kita upload. Nah, sekarang ini coba kita sebelum itu kita sediakan dulu gambar ya. Gambar mengganti, coba kita akan mengganti apa namanya ini, kita akan mengganti cara membongkar printer Epson yang ini ya. Kita akan ganti menjadi thumbnailnya. Nah, kita akan buka dulu Pixel Lab yang tadi itu. Nah, ini adalah program untuk mendesain ya thumbnail atau cover depan dari konten kita atau YouTube kita. Nah, ini defaultnya, teman-teman. Kalau kita mau ganti dengan gambar, tinggal klik yang ini, apa namanya itu, titik 3 itu. Kemudian kita menggunakan gambar dari galeri atau use image from gallery ya. Maksudnya menggunakan gambar dari galeri. Nah, sekarang coba kita akan ambil yang ini, teman-teman. Nah, ini foto yang sudah saya buat atau saya ambil dengan menggunakan kamera, teman-teman ya. Nah, di bawahnya ada bentuk tampilannya, ada yang 1.1, 16.9, 4.3, 4.3. Nah, ini adalah tampilan dari layarnya nanti. Tapi kita pakai yang default aja, yang ini. Klik OK. Ini ya. Nah, setelah ini kita akan desain. Di sini sudah kelihatan, teman-teman. Teks, new text maksudnya adalah teks yang akan kita masukkan ke image ini atau ke gambar ini. Ini bisa kita edit menggunakan tombol atau tool yang di bawah ini yang
ada huruf A nya. Nah ini klik, kemudian baru kita klik edit ya. Nah ini di sini kita akan tulis apa namanya ini, dia akan tulis cara membongkar printer Epson ya, Epson L1300 ya. Kemudian klik OK. Nah ini adalah tulisan yang sudah kita ganti. Nah sekarang kalau ini kita terapkan tulisannya tidak menarik teman-teman, maka kita harus setting ya, kita harus rubah. Di sini sudah ada tool, ada untuk edit atau delete, copy to front, maksudnya di depan tulisan atau gambar, nanti kalau ada gambar lagi untuk membuat ke belakang posisinya. Nah untuk merubah jenis huruf kita akan menggunakan font ya teman-teman. Nah di sini sudah kita tersediain jenis-jenis font atau huruf yang akan kita pakai. Misalnya kita akan menggunakan Amaran Bold sini, kemudian kita klik OK. Nah otomatis sudah berubah ya teman-teman ya. Nah tulisannya bisa kita ganti atau bisa kita juga merubah warna dari tulisannya, yaitu kita menggunakan color nih. Nah di sini banyak sekali, misalnya kita warna hitam ya teman-teman, yang lebih kontras lagi dengan gambarnya. Usahakan kontrasnya lebih kontras tulisan daripada gambar, biar nanti konten itu tidak kebingungan cara bacanya ya teman-teman ya. Klik OK. Nah di sini juga sudah tersedia apakah tulisan kita akan dalam bentuk tiga dimensi, sudah ada teman-teman. Nah tinggal di enable, maksudnya di enable itu adalah untuk mengaktifkan 3D yang tadi itu tulisan 3D nya. Coba kita tulis, nah ini ya modelnya teman-teman. Tapi kalau saya lebih cenderung biasa saja ya teman-teman. Nah batal coba. Nah kalau terasa tidak sesuai dengan keinginan kita mau kembalikan ke posisi semula, klik undo ya. Undo di sini maksudnya panah yang bengkok ke kiri. Nah ini di dekat zoom teman. Kalau sudah terasa kayak gini, terus kita mau menambah apa namanya ini juga mau menambah import gambar stiker, nanti kita bisa klik kita juga bisa crop nanti tulisannya, ngambil gambarnya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kalau sudah begini, nah, warnanya kita mau rubah ya. Ada juga di sini merah, putih ya, sesuai selera. Klik centang ini, kemudian baru misalnya kita mau crop galeri from apa ya. Nah di sini juga ada nanti latar-latar yang akan kita pakai ya teman-teman. Tapi kalau latarnya kita rubah, otomatis nanti backgroundnya juga kita akan rubah. Nah setelah ini, nah nanti teman-teman kembangkan ya teman ya. Ini hanya sebatas tutorial dasar. Kalau mau dikembangkan tinggal ditelusuri aja ya. Paling enggak tool-tool itu teman-teman pakai untuk bisa membedakan
atau untuk bisa mengetahui fungsi-fungsi dari tool atau gambar-gambar yang sudah tertera di dalam program ini ya. Nah sekarang yang ini hanya sebagai tutorial saja, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya kalau untuk bisa berlangganan. Nah sebelum itu kita akan simpan dulu, saya akan lanjutkan cara memasukkan gambar ini atau thumbnail ini ke dalam YouTube-nya. Klik titik 3 ini, kemudian export image-nya. Maksudnya kita keluarkan ke dalam bentuk JPEG ya. Klik ini export. Nah setelah itu baru kita ekspor JPG ya. JPG baru save to gallery. Nah, dia akan menyimpan ke dalam bentuk galeri. Karena kita sifatnya online maka selalu keluar sponsor ya teman-teman. Kita abaikan saja, kita pindah ke YouTube coba teman-teman. Kita pindah ke YouTube. Sudah, kita akan pindah ke YouTube. Nah, di sini ada YouTube Studio. Kita pakai YouTube Studio. Nah, kita cari konten ya teman-teman. Cari konten. Kemudian di konten ini kita akan browsing printer gambar atau thumbnail yang sesuai dengan konten yang akan kita rubah. Misalnya yang tadi saya buat thumbnailnya adalah cara membongkar printer. Nah di sini sudah ada judul kontennya, saya cara membongkar printer Epson L1300 atau L1300. Nah klik titik 3 yang di konten ini. Nah kemudian edit. Setelah kita klik edit, baru kita klik tanda pensil ini teman-teman. Nah setelah tanda pensil ini baru kita klik thumbnail custom ya. Maksudnya kita akan mencari thumbnail yang ada di dalam HP yang sudah kita ekspor tadi ini. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman, cara membongkar printer Epson L1300. Nah kalau sudah di sini berarti sudah dimasukkan ke dalam konten kita, tinggal kita posisikan teman-teman, apakah kita akan posisikan segini atau segini. Nah usahakan tulisan yang kita buat itu posisinya di tengah-tengah sesuai dengan gambar dan tulisan yang kita buat. Setelah itu baru klik selesai. Nah baru kita simpan ya teman-teman. Nah kita lihat perbedaannya dengan yang tadi. Nah ini kalau yang di bawah ini belajar mencangkok itu pinggir kiri kanannya ada hitamnya teman-teman, tapi kalau sudah dirubah thumbnailnya dia full gambarnya, image-nya sesuai. Usahakan membuat thumbnail itu semenarik mungkin ya, biar nanti penonton itu merasa penasaran ya, sehingga konten kita dibuka sama penonton ya, sehingga kalau sudah dibuka nanti video kita bisa bertambah durasi jamnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.